Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, Basri. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Efektivitas Konten Instagram Tasya Farasya sebagai bentuk personal branding. Di sini, perkenalkan nama saya Naisha Riasta Dwi Jasmine, ada Dinda Restika, ada Nima Dania, ada Cinta Suci, dan Arindita Fauziana. Next. Oke, yang pertama ada pendahuluan. Dari latar belakang yang pertama itu ada perkembangan teknologi dan media sosial. Dari kemajuan teknologi digital itu telah mengubah nih cara masyarakat berkomunikasi dan memperoleh informasi melalui media sosial. Lalu yang kedua itu ada Instagram sebagai media personal branding. Instagram menjadi platform yang banyak digunakan untuk membangun citra diri dari dan menunjukkan identitas seseorang kepada publiknya nih, seperti Tasya Farasya. Nah, yang ketiga itu ada pentingnya personal branding. Nah, personal branding itu membantu individu membangun reputasi, kredibilitas, dan kepercayaan nih di mata audiensnya. Lalu yang keempat itu ada Tasya Farasya sebagai beauty influencer. Kita mengambil Tasya Farasya karena dia tuh udah sangat terkenal banget dan merupakan salah satu beauty influencer di Indonesia yang sangat berhasil nih membangun personal branding yang kuat. Lalu yang kelima itu ada peran audiens dalam personal branding. Nah, dari keberhasilan si personal branding-nya itu tidak hanya ditentukan oleh, pembuatan kontennya, tetapi juga, oleh bagaimana audiens itu menerima dan menilai konten tersebut. Lalu yang keenam itu ada jangkauan konten kepada non-followers. Nah, fitur Instagram itu memungkinkan konten, menjangkau nih pengguna yang tidak mengikuti akun, kayak lewati beranda atau di reels, beranda juga. Lalu yang ketujuh itu ada pentingnya nih penelitian ini. Nah, penelitian ini tuh dilakukan untuk mengetahui bagaimana efektivitas konten Instagram si Tasya Farasya ini dalam membentuk personal branding-nya berdasarkan respon si audiens non-followersnya itu. Lalu ada identifikasi rumusan masalah yang pertama itu ada efektivitas si konten Tasya Farasyanya. Lalu ada pembentukan personal branding yang menganalisis apakah konten yang diunggah berhasil membangun citra diri yang diinginkan atau enggak nih. Lalu yang ketiga itu respon kognitif audiens. Nah, ini tuh mengukur bagaimana si audiens itu memahami, menilai, dan memproses nih informasi yang disampaikan oleh si konten tersebut. Lalu yang keempat itu ada persepsi audiens terhadap Tasya Farasya. Nah, mengetahui pandangan si audiens ini mengenai kredibilitas, karakter, dan si identitas si Tasya Farasya sebagai influencer. Lalu yang kelima itu ada penilaian dari kalangan non-followers. Nah, menilai efektivitas personal branding dari sudut pandang si audiens ini yang tidak memiliki ketertarikan langsung dengan akun Tasya Farasya. Jadi itu audiensnya itu tidak mengikuti akun Tasya Farasya, tetapi tahu si Tasya Farasya ini. Boleh di next? Oke, sekarang adalah teori atau konsep. Yang pertama itu adalah komunikasi persuasif, di mana mempengaruhi sikap atau perilaku audiens, dan efek komunikasi persuasif, yaitu ada shaping, reinforcing, dan changing. Lalu yang kedua adalah cognitive response model, audiens aktif memproses pesan, dan menerima, berpikir, merespon, dan membentuk persepsi. Lalu yang ketiga adalah media sosial Instagram, karena Instagram itu media visual interaktif, jadi bisa komunikasi, promosi, dan pembentukan identitas. Lalu yang keempat ada personal branding, yaitu proses membangun citra diri dan kepercayaan secara konsisten. Lalu yang kelima adalah efektivitas konten media sosial, konten relevan dan berkualitas meningkatkan engagement dan dampak audiens. Boleh di next? Selanjutnya, kerangka berpikir. Penelitian ini dari meningkatkan penggunaan Instagram untuk personal branding, audiens atau non-followers memproses konten secara aktif melalui Cognitive Response Model atau CRM, sehingga pesan dapat membentuk persepsi dan memengaruhi personal branding. Alurnya adalah konten ke respon kognitif, lalu ke persepsi, lalu personal branding. Penelitian ini menggunakan survei kuantitatif untuk mengukur efektivitas konten Instagram Tasya Farasya dalam membentuk personal branding pada non-followers. Lalu selanjutnya metodologi penelitian. Yang pertama yaitu pendekatan penelitian, kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Lalu tujuan penelitian untuk mengukur tingkat efektivitas konten Instagram Tasya Farasya dalam membentuk personal branding di kalangan non-followers. Lalu teori yang kami gunakan dalam penelitian yaitu teori kognitif respon model atau CRM. Lalu fokusnya yaitu efektivitas konten Instagram Tasya Farasya sebagai personal branding. Lalu selanjutnya adalah populasi dan sampel. Populasi yaitu pengguna Instagram non-followers Tasya Farasya, sampelnya kepada 100 responden, dan sampel menggunakan metode
purposive sampling. Lalu kriteria responden yaitu pengguna aktif Instagram mengetahui Instagram Tasya Farasya berstatus sebagai non-followers akun Tasya Farasya. Lalu metode penelitiannya yaitu survei variabel tunggal, teknik pengumpulan data primer kami menggunakan kuesioner, data sekunder kami menggunakan dokumen literatur. Lalu selanjutnya pengujian data kami menggunakan pilot testing dan uji reliabilitas dan uji validitas. Lalu metode analisis data, analisis statistik deskriptif, pengolahan data kuesioner, dan interpretasi hasil penelitian. Lalu keterbatasan penelitian yaitu responden terbatas hanya 100 responden dan fokus pada non-followers Instagram Tasya Farasya. Boleh di next. Selanjutnya ada hasil dan analisis penelitian. Yang pertama itu ada usia. Usia itu mulai dari 15 sampai 17 tahun itu yang ada 2% dan 18 sampai 20 tahun itu ada 59%. 21 sampai 23 tahun itu ada 21%, 24 sampai 26 tahun itu 9%, 26 tahun ke atas itu 9%. Dan jadi di sini mayoritas respondennya adalah perempuan dan mahasiswa yang aktif, yang rentan usianya adalah 18 sampai 20 tahun, yang menggunakan media sosial. Selain itu, sebagian besar responden juga mengkonsumsi konten kecantikan, sehingga mereka memiliki ketertarikan dan pemahaman yang cukup terhadap konten yang dibuat oleh Tasya Farasya. Boleh di next. Selanjutnya pada hasil kuesioner, mayoritas responden memberikan jawaban setuju dan sangat setuju terhadap pernyataan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa konten yang dibuat oleh Tasya Farasya dinilai menarik serta mudah dipahami oleh audiens. Selain itu, responden juga menilai bahwa konten tersebut mampu membentuk citra diri yang kuat sebagai seorang public figure. Dengan konsisten konten yang ditampilkan, personal branding Tasya Farasya berhasil membangun persepsi positif di kalangan audiens, termasuk mereka yang tidak mengikuti akun Instagram secara langsung. Selanjutnya itu ada table analisis. Jadi dari hasil analisis yang telah kita gunakan dengan cognitive response model itu, kami mengukur respon kognitif audiens terhadap personal branding Tasya Farasya melalui 3 dimensi utama. Yang pertama itu adalah pemikiran terhadap sumber yang mendapat skor paling tinggi, yaitu 258. Ini menunjukkan bahwa audiens menilai Tasya Farasya sebagai sosok yang kredibel dan terpercaya sehingga mereka lebih mudah menerima dan mempercayai informasi yang disampaikan. Lalu di dimensi kedua itu adalah pemikiran terhadap pesan dengan skor 240. Angka ini mencerminkan bahwa isi konten dinilai menarik, mudah dipahami, dan sangat relevan bagi audiens yang melihatnya meski belum menjadi followers dari Tasya Farasya tersendiri gitu. Lalu yang terakhir itu ada dimensi pemikiran terhadap eksekusi iklan yang memperoleh skor terendah yaitu 160. Meski paling rendah di antara ketiganya, skor ini tetap menunjukkan respon yang positif terhadap cara penyajian konten Tasya Farasya ini, artinya masih ada ruang untuk peningkatan dari sisi visual dan teknik konten itu sendiri. Secara keseluruhan, ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa konten Tasya Farasya ini berhasil membentuk respon kognitif yang positif dan terbukti efektif dalam memperkuat personal branding di media sosial. Boleh di next? Oke, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penelitian menunjukkan bahwa konten Instagram Tasya Farasya efektif membentuk personal branding yang kuat, bahkan pada non-followers. Melalui konten kecantikan, gaya hidup, dan aktivitas sehari-hari yang konsisten dan khas, Tasya berhasil membangun citra diri yang mudah dikenali. Fitur algoritma Instagram seperti Explore, Reels, dan rekomendasi memperluas jangkauan pesan, sehingga audiens di luar pengikut tetap dapat memahami dan menerima branding yang dibangun. Respon audiens positif terhadap gaya komunikasi, visual, dan konsistensi konten memperkuat efektivitas tersebut. Dengan pendekatan CRM, audiens terbukti memproses pesan secara aktif dan kognitif sehingga pesan lebih mudah diingat dan dimaknai. Dampaknya, personal branding Tasya tidak hanya tersebar luas, tetapi juga membentuk persepsi yang kuat, meningkatkan daya ingat, serta memperluas pengaruhnya di kalangan audiens yang lebih luas. Yang selanjutnya itu ada saran akademis. Dari saran akademis yang kita lakukan itu, penelitian berikutnya disarankan untuk memperluas objek dan platform, tidak hanya Instagram, tetapi juga TikTok, YouTube, dan media sosial lain agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif tentang efektivitas konten digital dalam membangun personal branding. Selain itu, subjek penelitian yang perlu diperluas mencakup tidak hanya non-followers, tetapi juga followers dengan karakteristik demografi yang beragam sehingga dapat memahami
secara lebih penyeluruh bagaimana audiens memaknai konten tersebut. Lalu selanjutnya ada saran praktis, yaitu public figure dan content creator perlu meningkatkan kualitas serta strategi konten agar tidak hanya menarik secara visual, tetapi juga mampu membentuk persepsi positif, terutama bagi non-followers. Konten sebaiknya konsisten dan selaras dengan citra yang ingin dibangun. Sementara itu, brand perlu mengevaluasi efektivitas influencer yang tidak hanya berdasarkan jumlah pengikut, tetapi juga kemampuan konten dalam menjangkau dan mempengaruhi audiens yang lebih luas. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.